Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Nabela, Herlina, Jessica Karolin, M. Miftahul Supron, dan Sinta Rimadani akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan struktur atom. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu mengenai model-model atom, penemuan nukleus, penemuan elektron, dan penemuan neutron. Konsep atom. Konsep mengenai atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Menurutnya, semua dapat dipecahkan menjadi partikel terkecil, di mana partikel-partikel tersebut tidak bisa dibagi lagi yang disebut dengan atom. Atom berasal dari kata atomos, a artinya tidak, dan tomos artinya memotong. Tidak dapat dipotong atau dibagi, sehingga pengertian ini kemudian disempurnakan menjadi atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, namun masih memiliki sifat kimia dan sifat fisika benda asalnya. Materi yang selanjutnya mengenai model-model atom menurut para ilmuwan yang akan dibacakan oleh Sinta Ramadhani untuk teori atom Dalton. Teori atom Dalton. John Dalton adalah seorang fisikawan Inggris yang pada awal abad ke-19 mengemukakan gagasannya mengenai atom. Menurutnya, atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom suatu unsur sama sifatnya, sedangkan atom dari unsur yang berbeda maka berlainan dalam massa dan sifatnya. Setiap atom dapat membentuk molekul dan senyawa. Selanjutnya, beliau juga menegaskan bahwa suatu reaksi kimia hanya melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak dapat atom yang berubah karena reaksi kimia. Teori atom Dalton mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Masih teori atom. Dalam hal ini, teori dikemukakan oleh Dalton didasarkan pada dua hukum alam dalam serangkaian percobaan, pembakaran, dan proses yang berhubungan dengannya, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan terhadap tetap atau hukum Proust. Dalam penjelasannya, Lavoisier mengatakan bahwa massa total dari zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total dari zat-zat yang dihasilkan dari reaksi. Sedangkan Proust mengatakan bahwa perbandingan massa pada unsur-unsur dalam suatu senyawa senantiasa akan selalu tetap. Selanjutnya yaitu teori atom Thomson yang akan dibacakan oleh Muhammad Miftahul Supron. Ya, selanjutnya yaitu teori atom Thomson. Dalam teori ini yaitu elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada 1900. Penemuan elektron dilakukan dengan percobaan antaran listrik melalui tabung hampa. Pada tahun 1900, Thomson mengajukan model atom yang bentuknya menyerupai roti kismis, yaitu atom yang terdiri dari muatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron bermuatan negatif. Dan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa atom bersifat netral. Muatan ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan tersebut. Keadaannya mirip roti kismis, di mana elektron diumpamakan sebagai kismis yang tersebar dalam seluruh bagian dari roti. Penemuan yang dilakukan oleh Thomson ini diperoleh melalui sebuah percobaan dengan menggunakan tabung sinar katode. Berdasarkan percobaan tersebut, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katode adalah
sebuah partikel dikarenakan dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara anode dan katode. Partikel tersebut merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Nah, inilah yang nantinya dalam teori atom versi Thomson disebut dengan elektron. Selanjutnya, teori atom Rutherford yang akan dibacakan oleh Herlina. Teori atom Rutherford. Rutherford adalah ilmuwan fisika yang juga berkontribusi dalam masalah atom. Ia telah berhasil menemukan bukti bahwa dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif, yang memiliki ukuran jauh lebih kecil dari atom. Tetapi massa atom hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Berdasarkan semuanya, ia menyusun model atom dan memperbaiki model atom Thomson. Model atom Rutherford menggambarkan atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron bergerak melintasi inti seperti halnya planet-planet mengitari matahari. Nama dari eksperimen tersebut merupakan murid dari Rutherford. Pada waktu itu, ia bersama kedua muridnya tersebut melakukan percobaan dengan menembakkan partikel atau sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa sendiri merupakan partikel yang memiliki muatan positif, bergerak lurus serta memiliki daya tembus yang besar. Dari percobaan yang dilakukan tersebut, sinar alfa ada yang dibelokkan, dipantulkan, dan diteruskan. Percobaan yang dilakukan tersebut sebenarnya ditunjukkan untuk membuktikan kebenaran teori atom Thomson, di mana atom merupakan sebuah bola pejal yang bermuatan positif, dan jika dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelokkan. Meskipun demikian, model atom Rutherford ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan struktur atom yang stabil, tidak dapat menerangkan spektrum atom, dan karena memancarkan energi jari-jari elektron akan mengecil dan akhirnya akan bersatu dengan inti, sedangkan pada kenyataannya tidak. Materi yang selanjutnya yaitu teori atom Niels Bohr yang akan dibacakan oleh Anissa Nabela. Pada tahun teori atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr itu mengemukakan pendapatnya bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, Niels Bohr ini menyusun teori berdasarkan kegagalan dari atom Rutherford dan teori kuantum. Yang pertama yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya itu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron itu beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Yang ketiga, sepanjang elektron berada dalam lintasan energi itu akan konstan yang dipancarkan. Dan yang terakhir, elektron itu hanya berpindah dari lintasan stasioner yang lebih rendah ke yang lebih tinggi jika menyerap energi dan sebaliknya. Kelebihan model atom Bohr, di mana atom itu terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Walaupun demikian, Niels Bohr ini masih memiliki banyak kelemahan, yaitu Bohr hanya dapat menerangkan spektrum atom yang mengandung satu elektron dan tidak sesuai dengan spektrum atom berelektron banyak. Selain itu, dia tidak mampu pula menerangkan atom, dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Materi selanjutnya yaitu penemuan nukleus yang akan dibacakan oleh Sinta.
Penemuan nukleus. Setelah penemuan elektron, Thomson mengembangkan teori atom. Teori atom Thomson ini menyebutkan bahwa atom berisi muatan negatif yang tertanam di dalam sub berupa muatan positif. Hal ini kemudian dipatahkan oleh murid Thomson sendiri, yaitu Ernest Rutherford. Dengan penemuan ini, inti atom atau nukleus, Rutherford akhirnya melakukan eksperimen dengan cara menembakkan lapisan tipis emas dengan sinar alfa yang menghasilkan suatu penyimpangan hamburan. Berdasarkan informasi pada situs Niels Bohr, Hibraru, dan Akrivs, penyimpangan luar biasa seperti itu pada jalur partikel bermuatan besar hanya dapat dicapai jika sebagian besar massa terkonsentrasi di pusat. Rutherford menemukan bahwa massa atom terpusat di tengah atom sebagai inti yang sangat kecil. Sehingga Rutherford menemukan dasar struktur atom yang inti positif yang dikelilingi muatan negatif. Selama tahun 1920, hanya ada satu metode untuk menyelidiki inti, yaitu metode yang telah dikembangkan oleh Ernest Rutherford yang terdiri dari penembakan inti oleh partikel alfa. Materi selanjutnya yaitu penemuan elektron yang akan dibacakan oleh Syukron. Penemuan elektron. Nama elektron diusulkan oleh G.J. Stoney. Penemuan elektron dimulai dari eksperimen yang dilakukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 dengan tabung sinar katoda. Berdasarkan eksperimen tersebut, perbandingan antara muatan listrik dengan massa sinar katoda dapat ditentukan. Nah, sinar katoda ini merupakan pancaran elektron, di mana elektron merupakan partikel dasar penyusun atom yang pertama kali ditemukan. Elektron ini ditemukan dengan menggunakan tabung kaca yang bertekanan sangat rendah yang tersusun oleh plat logam sebagai elektroda pada bagian ujung tabung, dan katoda elektroda dengan kutub negatif, dan anoda elektroda dengan kutub positif. Materi selanjutnya yaitu penemuan neutron yang akan dibacakan oleh Anissa Nabela. Pada tahun 1920, Rutherford itu memberikan nama inti hidrogen yang terlempar dalam percobaannya dengan nama proton. Nah, Rutherford ini bekerja sama dengan fisikawan Inggris Frederick Soddy. Itu mengembangkan teori radioaktivitas yang dipakai para ilmuwan sampai sekarang. Sehingga ia juga berhasil memperkirakan adanya neutron yang kemudian dikemukakan oleh James Kenwick. Penemuan partikel neutron itu mendorong munculnya hipotesa bahwa setiap inti atom tersusun atas proton dan neutron. Hipotesa ini digunakan untuk pertama kalinya sebagai dasar teori inti atom yang detailnya oleh Heisenberg pada tahun 1932. Dari beberapa penemuan yang terkumpul, itu dapat disimpulkan bahwa setiap atom dapat diuraikan lebih lanjut menjadi partikel-partikel elementer penyusun atom yang sangat kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Sebagai partikel penyusun inti atom, kesatuan dari proton dan neutron ini disebut dengan nukleon. Baiklah, itulah diskusi mengenai perkembangan struktur atom dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.